Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Berjumpa dengan kami di iBreak bersama dengan saya Putri Cahaya. Pemirsa, Angelus Buana merupakan program yang digagas oleh Bupati Badung Bapak Nyoman Giripraste, yakni berbagi untuk Bali, di mana dana yang diperoleh dari penyisihan pajak hotel dan restoran diberikan kepada masyarakat untuk dapat membantu menggerakkan perekonomian pada sektor informal, kemudian juga tentunya dapat membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dan tentunya hal ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat yang semakin menguat. Bantuan ini diberikan ke berbagai daerah yang ada di Bali untuk dapat meringankan beban masyarakat. Dan pemirsa, untuk dapat mengetahui seperti apa program Angelus Buana pada hari ini, kita sudah berjumpa dengan penggagas ide dari program bantuan ini. Sudah hadir bersama dengan saya Bupati Badung Bapak Nyoman Giripraste. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Giri Penapigatra hari ini Bapak. Baik, becik. Luar biasa. Gitu yang panggil Pak Giri nggak, Pak Giri? Boleh. Oke, Boleh, Pak, Putri. hari ini nampak berbeda menggunakan busana adat Bali, tidak menggunakan pakaian dinas nih Pak. Kita di Badung itu sudah dari tahun 2016, kita sudah buat peraturan bupati berkenaan dengan pakaian adat daerah. Nah, kita pakai hari Kamis untuk melestarikan adat, agama, tradisi, dan budaya. Salah satunya kita hari Kamis menggunakan busana adat Bali, saya kira gitu. Iya, jadi ini juga sekaligus kita melestarikan adat dan budaya Bali. Betul. Pak Giri, berbicara tentang program dari Angelus Buana niki Pak, ini kapan sebenarnya mulai ide ini muncul dan akhirnya mulai dijalankan Pak? Kapan tepatnya? Kaitannya dengan Badung Angelus Buana, itu adalah artinya Badung berbagi, dari Badung untuk Pulau Bali. Nah, gagasan ide ini kita munculkan sejak tahun 2016. Ketika saya terpilih 2015 dan dilantik Februari 2016, kita sudah rumuskan hal ini. Bahkan kami berterima kasih kepada Kejaksaan, terutama Kajati Bali, karena pada saat itu kita pemerintah Kabupaten Badung juga sudah mendapatkan pendampingan hukum dan pendapat hukum. Nah, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Astungkare, syukur alhamdulillah ini bisa meringankan beban masyarakat Bali yang kita berikan bantuan selama ini. Saya kira itu. Ini merupakan niat yang sangat baik dan mulia untuk masyarakat Bali khususnya Pak Giri ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kami ini Pak, apa kemudian yang melatar belakangi kenapa Badung ini juga ada ide, kemudian punya gagasan untuk turut membantu segala bentuk pembangunan di segala bidang yang ada di Bali ini, Pak? Saya melihat daripada program Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, karena membangun Indonesia ini harus bersama-sama. Dan begitu pula beliau mengatakan membangun Indonesia dari pinggiran. Sudah barang tentu ini adalah dari desa. Sederhananya adalah kita punya prinsip gotong royong. Artinya apa? Presiden yang menggotong, kita yang meroyong bersama. Untuk siapa? Untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu. Maka kami melihat tatanan regulasi bahwa bantuan pemerintah pusat itu bisa diberikan ke provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Selanjutnya, bantuan pemerintah provinsi bisa diberikan ke kabupaten, kota, dan desa. Pemerintah kabupaten bisa memberikan bantuan ke desa dan pemerintah lainnya. Nah, dari sisi aspek yuridisnya, ini memang dibolehkan, tetapi juga ada prosedurnya. Karena kita di Badung ini mengedepankan juga law enforcement, artinya keberpihakan kita kepada regulasi. Sederhananya adalah untuk menghindar dari hukum, menurut saya itu gampang, jangan dilanggar. Nah, ini. Nah, sehingga persoalan ini kita sudah dapatkan, baru kita masuk kepada program Bapak Presiden, ikut meringankan beban masyarakat ini. Maka kita berpikir adalah ikut membantu. Sederhananya bedah rumah. Katakanlah salah satu bedah rumah. Dari Bapak Presiden itu ada program bedah rumahnya ke desa. Dari Bapak Gubernur ada programnya ke desa. Dari Bupati atau Wali Kota setempat ada juga di wilayahnya. Kami di Kabupaten Badung juga bawa bedah rumah. Pertanyaannya adalah, ini akan mempercepat persoalan papan yang ada di lingkungan masyarakat, terutama khususnya ada di Bali.
inilah salah satu program yang kita lakukan mendukung program pemerintah itu. Saya kira itu. Wow, jadi ini menarik sekali. Ini sebuah ide yang tercetus dari tahun 2016 seperti itu ya Pak Giri ya. Harapannya sih semoga ini juga bisa menginspirasi daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia secara umum. Semoga juga bisa peka dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Kemudian di pandemi kemarin itu apakah ada sempat terhenti atau seperti apa Pak? Ya, kaitannya dengan pandemi COVID, memang kita sudah melihat bersama-sama, bukan Badung saja, bukan Bali saja dan bukan Indonesia, bahkan dunia juga terkontraksi. Bahkan kita di Bali ini itu sampai minus 9%. Nah, oleh karena itu terkontraksi inilah semua lini persenian ekonomi. Maka kami di Badung ini sempat mengalami stuck kaitannya dengan pendapatan asli daerah, terutama dari pajak hotel dan restoran. Tetapi oleh karena itu, kami menjaga penuh masyarakat Badung khususnya, ini untuk mengantisipasi dan memberikan sentuhan. Bagaimana proses pelayanan pandemi COVID-19 ini harus kita lakukan dengan baik. Sudah barang tentu kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sampai kita membuat kader-kader yang ada di tingkat banjar dan kelurahan dan desa. Nah, sumber dananya dari mana? Kita mencari sumber dana pada saat itu melalui dividen. Astungkara juga kebetulan kita di Badung ini salah satu pemegang saham pengendali BPD Bali. Karena BPD Bali kita mendapatkan dividen, inilah kita kuatkan, kita proteksi dengan baik, dan kami juga berterima kasih. Dibantu oleh pemerintah pusat melalui bantuan keuangan khususnya, baik itu dari pemerintahan desa, yang dari Kemendes, begitu juga dengan PKH-nya dan sosialnya oleh Kementerian Sosial, dan ini juga kami di Kabupaten Badung yang belum diberikan oleh pemerintah pusat, kita Kabupaten Badung memberikan sentuhan juga kepada masyarakat. Dan imunnya ini sekalipun ada sentuhan sedikit, katakanlah 300-600 ribu kepada seluruh masyarakat Badung ini, sehingga mendapatkan sebuah dampak kebesaran imun sehingga kita bisa melampaui daripada pandemi COVID ini. Itu. Dan sekaligus juga kita menggerakkan clean, safety, healthy, dan environment. Khususnya ini adalah di kawasan-kawasan destinasi wisata. Dengan kesiapan kita di Kabupaten Badung, maka cepat sekali recovery daripada pariwisata itu. Kepercayaan masyarakat dunia, baik domestik maupun mancanegara terhadap Pulau Dewata ini, terutama di Kabupaten Badung. Nah, inilah yang mendapatkan sebuah kekuatan sehingga kita melampaui dari pandemi ini. Setelah pandemi ini berlalu, dan kami di Kabupaten Badung khususnya tetap kita lanjutkan program Anglus Buana ini. Iya, jadi pandemi ini bukan penghadang, bisa dibilang seperti itu ya Pak, tapi ini menjadi bantuan suntikan stimulus ya Pak Giri ya, untuk membantu masyarakat Badung khususnya. Dan ini menjadi menarik, pertanyaan mungkin muncul nih dari pemirsa yang ada di rumah Pak Giri. Bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan stimulus bantuan dari program Badung Anglus Buana ini seperti apa? Tapi tahan dulu Pak Giri, kita akan jeda sejenak pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di iBreak. Ya pemirsa, masih bersama dengan kami di iBreak dan tentunya bersama dengan narasumber kita hari ini, Bupati Badung, Bapak Nyoman Giri Prasta. Pak Giri, saya juga ingin bertanya nih terkait dengan program dari Badung ini, apakah menyasar sektor tertentu atau bidang-bidang tertentu untuk mendapatkan bantuan dari program Badung ini, Pak? Kita melihat sasaran bantuan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita berbicara masalah kebutuhan ini, sebenarnya ada dua pola yang kita lakukan di Kabupaten Badung ini, bertalian dengan penyisihan 15% pajak hotel dan restoran yang setelah kita berikan ke desa. Bentuk yang pertama adalah PHR ini langsung masuk ke kabupaten. Nah, sehingga komunikasi yang bersinergi kabupaten, contoh misalkan Tabanan dengan Kabupaten Badung, ini sudah diajukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan, sudah masuk ke list Kabupaten Tabanan dan koordinasi kepada kita pemerintah kabupaten. Baik di situ dari sisi perencanaan Bapedanya masuk ke BKD-nya, dan begitu juga kami di Bapeda kami dan BKD. Nah, sehingga
program ini bisa berjalan melalui bentuknya PHR. Yang kedua, bisa permohonan ini dilakukan melalui hibah. Hibah kepada masyarakat. Dan sudah barang tentu ketika berbicara masalah hibah ini, kita di Badung memiliki e-hibah. Prosedur ini harus dilakukan. Nah, dan selama ini berjalan dengan baik. Baik bentuk PHR yang kita berikan maupun bentuk hibah. Nah, sasarannya adalah salah satu contoh yang perlu kami sampaikan, kebutuhan misalkan kebutuhan akan rumah tadi. Bedah rumah itu kita punya program bedah rumah adalah 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar bebas, kamar mandi dan dapur. Dengan anggaran 50 juta per orang. Sistem yang diambil di wilayah itu adalah gotong royong. Nah, sehingga bisa meringankan beban masyarakat penerima manfaat. Itu. Nah, yang kedua ada infrastruktur jalan. Baik itu jembatan, baik itu jalan kabupaten maupun jalan lingkungan. Selanjutnya juga ada kebutuhan dan kepentingan yang ada di adat. Karena kita pahami, khusus berbicara masalah umat sedharma, karena umat sedharma ini banyak sekali waktunya itu habis di adat. Dan banyak sekali juga uangnya ini habis di yadnya. Semua pelaksanaan adat itu masyarakat kita mengeluarkan uang untuk kepentingan dia sendiri. Nah, oleh karena itu kita meringankan, kita membantu puranya. Baik itu adalah Sadkayangan, Dangkayangan, Kayangan Jagat, Pura Kayangan 3, termasuk Pura Dadia. Artinya apa? Masyarakat setempat itu mereka tidak mengeluarkan uang lagi untuk iuran urunan untuk membangun puranya sendiri. Ini kita berikan untuk meringankan beban ini. Dan ini berlakunya tidak hanya di umat sedharma saja, di Hindu. Kita melihat salah satu contoh Pancasila itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Semua insan sama dapat dan sama rasa. Jadi, yang beda jangan sekali-sekali kita paksakan untuk jadi sama, tetapi yang sudah sama jangan kita bedakan. Nah, program ini kita bantu juga, baik itu wihara, baik itu masjidnya, baik itu gerejanya, baik itu majelis taklimnya. Nah, inilah kebutuhan masyarakat ini yang perlu kita ringankan bebannya. Nah, kalau misalkan program ini kita lakukan dengan baik, setiap kabupaten kota melakukan hal yang sama, provinsi melakukan hal yang sama, arahan daripada Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, pertanyaan saya sederhana. Ini amat sangat meringankan beban masyarakat. Betul. Lalu ada pertanyaan, Pak, itu PAD-nya Bapak APBD tinggi, bukan itu tolak ukurnya, ini adalah komitmen. Ada program yang kita selesaikan selama setahun, boleh dong kita lanjutkan selama 2 tahun atau 3 tahun, yang penting clear. Disinilah yang kita masuk dengan ada priority dan urgensi. Jadi ini menyasar hampir ke seluruh sektor dan kebutuhan masyarakat, sandang pangan papannya juga tercover ini ya Pak Giri ya. Luar biasa, dan tidak hanya mengerucut pada mayoritas agama di Bali Hindu, tapi juga ke seluruh umat beragama yang ada di Bali secara umum. Nah, ini kan sudah berjalan kurang lebih hampir 7 tahun, hampir 2 periode ini berjalan. Apakah dalam 1 tahunnya itu Pak ada target tertentu, misalnya di tahun 2016 menyasar ke bagian rumah, kemudian tempat ibadah, atau seperti apa Pak untuk pengaturannya itu sendiri, mekanismenya? Kalau berbicara masalah pengaturan, kita kembalikan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan daerah, maka kita tidak boleh mempressure. Bahkan ketika kami pun di pemerintah Kabupaten Badung ini, tidak semua program bantuan ini bisa kita selesaikan di anggaran perubahan. Dan ada juga beberapa yang kita masukkan di induk. Setelah di induk ini berjalan, nanti di perubahan lagi. Contoh misalkan perubahan APBD tahun 2023 sekarang. Kita beberapa kita selesaikan, tetapi semua daerah yang membutuhkan kita berikan. Hal yang belum terakomodir ini kita masukkan lagi di induk 2024. Ya, mengutip tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa program dari Angelus Buana ini menyasar kebutuhan masyarakat. Nah, ketika masyarakat membutuhkan bantuan ini, bagaimana caranya Pak? Apakah harus mengajukan proposal atau mungkin ada tim dari Pemkab Badung sendiri melakukan survei untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini? Seperti apa Pak? Yang berbicara masalah mekanisme itu pasti melalui proposal. Baik itu PHR yang diberikan langsung dari kepala daerah terkait atau ke hibah yang kita langsung berikan kepada penerima manfaat. Ini wajib.
Nah, ketika persoalan kebutuhan ini diajukan kepada kita di Kabupaten Badung juga sudah memiliki tim verifikasi lapangan. Nah, verifikasi lapangan inilah yang akan nantinya menentukan besaran jumlah uang yang bisa kita berikan sesuai dengan RAB yang disampaikan. Dan kami tetap berusaha bagaimana kita meringankan bila perlu nanti menyelesaikan, agar tidak nanti masyarakat di situ juga mengeluarkan urunan terhadap persoalan program kegiatan tersebut. Saya kira. Ya, jadi memang harus tepat sasaran, itu yang menjadi tujuan atau goals dari kebijakan ataupun juga bantuan ini ya Pak Giri ya. Nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iBreak. Pemirsa, masih di iBreak dan tentunya masih bersama dengan narasumber kita hari ini, Bupati Badung, Bapak Nyoman Giriprasta, dan kita akan masih berbincang terkait dengan program bantuan Badung Angles Buana ini untuk dapat meringankan beban masyarakat yang ada di daerah Bali ya Pak, secara khusus. Nah, ini yang saya tahu Pak Giri ini, kalau misalnya turun ke lapangan ini sangat loyal Pak, tidak segan-segan ketika melihat ada yang kurang ini di masyarakat, sangat adaptif dan cepat untuk mengajak masyarakat, mendorong mereka untuk mengajukan proposal, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Mengapa Pak? Kenapa Badung ini repot begitu loh Pak, ikut membantu masyarakat yang ada yang bukan di luar di daerah Badung itu sendiri? Bagaimana Bapak menyikapi hal ini Pak? Rumah besarnya ketika kita melihat daripada isu kaitannya dengan Badung boleh dikatakan repot untuk mengurusi kabupaten lain, saya kira kita berpedoman yang pertama secara aspek yuridis. Aspek yuridis itu dibolehkan oleh regulasi. Yang kedua aspek filosofis. Aspek filosofis ini komunikasi yang bersinergi. Ini sudah dilakukan oleh para leluhur kami yang ada di Bali, baik yang ada di Buleleng, Badung, Tabanan dan seterusnya. Yang ketiga aspek sosiologis. Aspek sosiologis ini kita adalah bersaudara. Ketika kita sudah mempunyai prinsip kita adalah bersaudara, bersaudara itu tidak harus saudara. Maka kita harus berpikir tentang bagaimana kita memahami kebutuhan, perasaan, pemikiran. Ketika kita melihat di seberang sana bahwa katakanlah salah satu contoh rumah tidak layak untuk dihuni. Bagaimana kita berpikir tentang rumah sehat. Dan ini salah satu kami merasa termotivasi yang diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang dewasa untuk melaksanakan gerakan ini. Rasa peduli kami itu yang kita tekankan. Dengan satu catatan, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak boleh tahu dong. Tulus dan ikhlas. Nah, ini yang kita sudah terapkan selama ini. Ya, jadi selain dengan asas regulasi seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan, tentu asas kemanusiaan juga bermain di sini ya Pak ya. Bapak dikenal sebagai bupati yang loyal, bares gitu. Kalau kita di Bali bilangnya bares, baik hati, tulus ikhlas gitu ya. Bahkan sampai ada pantunnya nih Pak, ikan lele ikan mujair. Tidak perlu bertele-tele, langsung cair. Nah, itu adalah pantun yang sangat melekat dari sosok figur Bupati Badung, Bapak Nyoman Giriprasta ini. Bagaimana Bapak menyikapi image yang sudah Bapak pegang sampai dengan saat ini? Kata masyarakat seperti itu, Pak. Kalau dinasionalkan, Bares itu kan dermawan. Ketika kita berbicara masalah kebutuhan dan kepentingan masyarakat ini, terutama berbicara dengan kebutuhan ini, kita harus mampu peka dan melihat apa yang harus kita lakukan. Sederhananya begini, melihat tidak saja dengan mata, namun melihat dengan hati. Melihat tidak saja dengan mata dan hati, namun dengan cara mendengar. Karena melihat dan mendengar adalah salah satu metode kita mengetahui kebutuhan real masyarakat. Maka Giriprasta melihat Bali. Itu. Nah, dengan itulah kita memberikan sebuah sentuhan. Dengan satu catatan, masyarakat itu gampang sekali diajak untuk berkoordinasi, gampang sekali untuk melaksanakan kegiatan. Satu catatan tadi adalah jangan sampai masyarakat dibohongi. Inilah prinsip yang kita lakukan sehingga apa yang saya ucapkan, pertama dari apa yang saya pikirkan dengan baik, itu harus yang saya pikirkan dengan baik. Setelah itu apa yang saya ucapkan dengan baik, itu yang saya ucapkan dengan baik. Setelah itu baru kita, apa yang kita ucapkan dengan baik, itulah kita lakukan dengan baik. Konsep kita inilah Trikaya Parisudha. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Tepat sasaran. Sama juga dengan tagline kita untuk di bantuan bencana. Itu adalah
reaksi cepat, gerak cepat, dan tepat sasaran. Saya kira itu. Cepat, tepat, dan akurat. Tentu seperti itu ya, Pak Giri ya. Jadi ketika memberikan bantuan, nah ini Pak Giri, ketika kita berbicara tentang memberikan bantuan kepada masyarakat, itu kan ibaratnya kita tuh memberikan kail seperti itu. Tapi ini Pak Giri justru langsung memberikan ikannya itu kepada masyarakat. Bagaimana mungkin pengalaman atau tantangannya seperti apa Pak melihat karakteristik masyarakat yang sangat beragam? Kalau berbicara masalah persoalan pembangunan di masyarakat, katakanlah puranya, balai banyarnya, wantelannya, jalannya, kan tidak perlu kita berikan kail. Langsung to the point, dengan prinsip adalah starting point dan elegan. Clear. Nah, ketika kita berbicara masalah sektor UMKM, nah ini baru kita akan lakukan hal yang betul-betul seperti bagaimana harus kita memberikan kail dulu, mereka bisa berusaha. Salah satu contoh, ketika kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Badung, Bali ini, berarti secara otomatis kita mampu menghidupkan sektor formal ekonomi. Ini salah satu contoh, ketika ada pembangunan pura, kami punya tukang, dia akan mendapat pekerjaan. Lalu Pak Giri, pertanyaannya sederhana, nilai pendapatannya dia meningkat enggak? Pasti dong. Pertanyaannya lagi, nilai jual, daya belinya mencukupi enggak? Mencukupi dong. Nah, ini salah satu contoh, belum juga batanya laku, belum juga pasirnya. Ini adalah merupakan kebersamaan gotong royong tadi. Itulah cara yang kita harus lakukan, sehingga masyarakat harus jeli bagaimana memfungsikan dirinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jangan semua persoalan itu dicampur adukkan. Itulah maka kami di Kabupaten Badung melaksanakan pola pembangunan nasional semesta berencana. Semesta itu menyeluruh, berencana itu terpola. Pikiran kita adalah hulu dan hilir. Hulunya harus bagus, hilirnya adalah rakyat. Itulah yang kita lakukan. Sehingga begitu pula dengan di OPD, organisasi perangkat daerah kami tidak menggerakkan ego sektoral. Ini uang saya, ini program saya, tidak bisa. Karena pola ini kita lakukan harus pola pikir kita samakan. Iya, clear untuk masyarakat ya. Pemerataan ekonomi tadi Bapak sudah sampaikan. Jadi harapannya seperti apa Pak untuk program Badung Angus Buana ini dalam jangka panjangnya? Harapan Bapak seperti apa? Harapan kami adalah bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus bisa membahagiakan sejauh mana kemampuan kita terhadap masyarakat yang ada di Pulau Dewata kita cintai. Dan program ini harus berlanjut terus. Dan siapapun yang menjadi kepala daerah di Kabupaten Badung ini, program ini harus berjalan dengan baik. Itu yang saya lakukan sehingga ada legacy. Sejarah baru yang kami buat ini adalah betul-betul dinikmati oleh anak cucu kita. Ini legacy ini wajib bagi saya harus diteruskan untuk bagaimana kita bersaudara, bagaimana kita berkeluarga sekalipun tidak sedarah. Ya, tujuan yang sangat mulia, semoga ini juga bisa dirasakan oleh anak cucu kita, generasi kedepannya yang ada di Pulau Dewata, Bali ini. Baik, matur suksema, terima kasih banyak Pak Giri atas informasinya, perbincangan kita untuk di iBreak pada kesempatan kali ini. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi gambaran dan juga pemahaman untuk masyarakat terkait dengan program bantuan yang sudah diberikan oleh Badung melalui program Angus Buana ini, sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya. Saya juga izin atas nama pribadi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada iNews TV dan selama ini selalu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat kita se-Indonesia, dan semoga tetap jaya dan mengudara selalu. Astunara. Amin. Terima kasih banyak Pak Giri untuk supportnya untuk kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan demikian pemirsa iBreak untuk hari ini, mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Putri Cahaya pamit undur diri. Om Santi 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 Om.